Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berjumpa dengan saya lagi, yaitu Romo Petrus Yuniarto, CP. Masih kita merenungkan sabda Tuhan hari ini. Yesus memilih para murid, bukan berarti bahwa ia dari golongan yang terpandang, tetapi berbagai macam, ada yang nelayan, ada yang pegawai pajak. Itu merupakan suatu pekerjaan dan pilihan hidup. Panggilan Yesus adalah panggilan untuk mewartakan kabar gembira. Kabar gembira itu diwartakan kepada banyak orang, makanya banyak tuaian, tetapi sedikit pekerjanya. Ini suatu kenyataan bahwa sekarang panggilan menjadi imam atau suster itu lebih-lebih berkurang. Karena apa? Karena panggilan sekarang itu kemungkinan kurang menarik bagi banyak orang. Mengapa kurang menarik? Kita lihat pengalaman orang di luar sana, terutama mereka yang di Eropa. Kita lihat, saksikan videonya. Young men are not interested in the priestly vocations anymore. So others at the meeting start to talk, try to figure out why. And then my uncle, being my uncle, asked quite important and but very honest question. Why? Question nobody asks and nobody wants to ask. Why are we not attracting more vocations? I think it's a brilliant question if you want to make a lot of enemies nowadays. But it's true and great question. And that's all I want to talk about today. Returning back to our vocation and to be willing to accept the cross that is given to us, or crosses in our life. It is no surprise that there is no decline in vocations, baptisms, weddings, and jobs that could be sanctified by us are not sanctified anymore. Melihat keadaan di Eropa, bahwa panggilan sekarang mulai berkurang, hanya orang-orang tua. Kita tidak hanya melihat panggilan sebagai imam atau suster, atau bruder, tetapi kita melihat panggilan hidup. Panggilan hidup itu penting. Karena apa? Banyak orang, banyak yang mengikuti Kristus, tetapi sedikit pekerjanya. Ini berarti bahwa pekerja yang benar, pekerja yang sesuai dengan perintah yang Tuhan ajarkan itu sedikit. Mengapa demikian? Karena itu dilihat dari ketulusan hati. Ketulusan hati yang berasal dari dalam pribadi yang direfleksikan dan bertumbuh kembang dalam iman serta tindakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid Kristus itu sama saja menjadi pekerja. Apakah kita siap menjadi pekerja? Pekerja yang benar-benar mewartakan kabar sukacita, kabar gembira. Menjadi pekerja yang mewartakan kabar gembira itu ya dengan hidup kita setiap hari. Kehidupan yang sederhana kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Kita masih ingat apa yang dikatakan oleh Mother Teresa dari Kalkuta, di mana kita melakukan hal yang kecil tetapi dengan cinta yang besar. Itu merupakan sebuah refleksi yang kelihatannya sederhana tetapi sulit dilakukan. Misalkan kita
disuruh orang tua kita masih bersungut-sungut. Ini menunjukkan bahwa adanya kurang cinta dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dengan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya ketika kita melihat bahwa panggilan ini berkurang, apa yang harus kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan bagi diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Menjadi pekerjanya, menjadi tuayan yang banyak, tetapi kita membutuhkan pekerja yang sungguh-sungguh ingin mengedepankan kebaikan. Ini menjadi krisis apabila kita sebagai umat beriman mengalami kegalauan, mengalami kelesuan, mengalami keputusasaan. Di mana dalam hati kita itu apabila kita menjadi tuayan yang sungguh-sungguh dituai dengan baik, maka kita perlu belajar untuk menjadi pekerja. Karena pekerja dengan tuayan itu tidak jauh beda. Mengapa demikian? Karena kita sebagai umat yang beriman, kita bisa saja menjadi pekerjanya dan juga menjadi tuayan. Kita menjadi pelaksana dan juga hasil dari apa yang kita laksanakan. Semoga kita semua semakin menyadari bahwa panggilan kita terutama menjadi pekerja, menjadi pewarta sabda, itu sungguh-sungguh berguna bagi perkembangan iman, terutama perkembangan diri sendiri dan juga umat yang lainnya. Semoga kita sekalian semakin diteguhkan. Amin. Tuhan memberkati.